Pernah nggak sih lihat kode Dart yang bacanya enak banget kayak kalimat aja gitu? Dan jadi penasaran, kok bisa begini? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Siap-siap ubah kode kamu dari yang udah oke jadi luar biasa keren pakai method chaining. Contohnya kayak gini nih. Coba deh lihat, query.table_users.where_age lebih dari 18. Kelihatan rapi dan gampang banget dimengerti kan? Nah, inilah dia kekuatan dari method chaining. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Oke, ini agenda kita ya. Pertama, kita bakal kenalan dulu apa sih method chaining itu. Terus, kita lihat transformasinya sebelum dan sesudah pakainya tuh kayak gimana. Habis itu, kita bongkar rahasia di baliknya. Nah, yang sering bikin bingung, bedanya sama kasket apa? Kita juga bakal bahas itu. Nanti kita juga coba bikin studi kasus kecil-kecilan pakai kalkulator, dan terakhir kita rangkum poin-poin pentingnya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih method chaining itu? Jadi gini, method chaining itu sebuah pola desain di mana setiap kali kita manggil sebuah method, dia nggak cuma ngerjain tugasnya, tapi juga ngoper lagi objeknya sendiri. Jadi kita bisa langsung nyambung manggil method berikutnya. Bayangin aja kayak gini, mobil.setir-kiri.gas.rem. Rapi kan? Satu baris berurutan, gampang dibaca. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, ayo kita lihat langsung di kodenya. Seberapa besar sih bedanya antara kode yang pakai dan yang nggak pakai method chaining? Nah, ini dia kode sebelum dipermak. Kalau nggak pakai chaining, biasanya kita nulisnya gini kan? Bikin variabel query dulu, terus panggil query.setTable, terus panggil lagi query.setWhere, dan seterusnya. Jalan sih, tapi ya gitu, boros baris, dan harus ada variabel penampung. Sekarang bandingin sama yang ini. Wih, var query sama dengan query.tableUsers where age greater than 18, limit 10. Cuma satu baris. Logikanya padahal sama persis loh, tapi ini jauh lebih ringkas, elegan, dan ya ampun enak banget dibacanya. Kelihatan banget kan bedanya? Dari yang tadinya butuh beberapa baris dan variabel sementara, sekarang jadi satu ekspresi aja. Dari yang tadinya terasa repetitif, sekarang jadi lebih ringkas dan mengalir. Jauh lebih enak dilihat dan dipahami. Nah, pertanyaannya kok bisa sih ini terjadi? Apa sihir di baliknya yang bikin kita bisa nyambung-nyambungin metode kayak gitu? Oke, saatnya kita intip dapur kodenya. Jadi rahasianya itu super simple, cuma satu baris kode. Setiap metode, misalnya set table, setelah dia selesai ngatur tabelnya, di akhir metodenya dia nggak cuma selesai gitu aja, dia mengembalikan objeknya sendiri. Caranya pakai keyword this, jadi return this. Karena dia balikin objeknya lagi, ya kita bisa panggil metode berikutnya dari objek yang sama. Jadi ingat-ingat ya, kunci dari semua ini adalah return this. Inilah yang jadi lem antar metode, yang bikin rantainya nggak putus. Nah, ada yang menarik nih. Chaining itu ada dua rasa. Ada yang setiap metodenya mengubah objek yang sama, ini yang kita sebut mutable, tapi ada juga yang setiap metodenya malah bikin objek baru yang udah diubah. Objek aslinya tetap aman, nggak diutak-atik. Ini namanya immutable. Contoh paling gampang di Dart itu metode-metode di list, kayak .where atau .map. Mereka kan nggak ngubah list aslinya, tapi ngasilin list baru kan? Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget bikin developer Dart, terutama yang baru, jadi bingung. Apa sih bedanya titik 1 dot buat method chaining sama titik 2 dot buat cascade operator? Coba perhatiin ya, method chaining yang pakai titik 1 itu syaratnya mutlak. Metodenya harus return this. Nah, cascade operator yang pakai titik 2, dia lebih sakti. Dia nggak peduli metodenya nge-return apa, bahkan void sekalipun. Yang dia kembalikan itu selalu objek asuhnya, objek yang di awal banget. Makanya, cascade ini berguna banget buat objek-objek yang metodenya nggak didesain buat chaining. Cukup teorinya, sekarang kita coba ngoding dikit. Biar lebih kebayang, kita bakal bikin studi kasus sederhana. Sebuah kelas kalkulator yang pakai metode chaining. Langkah pertama, kita inisialisasi kalkulatornya, kita kasih nilai awal, katakanlah 10. Terus kita sambung dengan tambah 5. Di dalam metode ini, nilai 10 tadi ditambah 5, jadi 15. Dan yang paling penting, setelah itu, metodenya return this, balikin lagi objek kalkulatornya. Nah, karena tambah tadi balikin objek kalkulatornya, kita bisa langsung lanjutin rantainya dengan dot kali 2. Hasilnya yang 15 tadi dikali 2 jadi 30. Dan tentu saja, metode kali ini juga return this. Rantainya masih berlanjut. Kita kurangi 10,
Lalu kita bagi 4. Nah, di paling akhir kita panggil metode .hasil. Metode yang ini beda. Dia nggak return this, tapi dia mengembalikan hasil akhir perhitungannya, yaitu 5.0. Lihat deh, alur perhitungannya jadi jelas banget kan? Kayak lagi baca kalimat biasa. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa aja nih poin-poin penting yang perlu kita ingat? Keuntungannya jelas banget ya. Pertama, kode jadi lebih ringkas dan ekspresif. Kedua, bacanya jadi enak, kayak baca kalimat biasa. Ini bikin API kita jadi terasa lancar atau fluent. Dan yang pasti, kita nggak perlu banyak bikin variabel sementara yang bikin kode jadi berantakan. Tapi tunggu dulu. Method chaining ini bukan peluru perak yang bisa dipakai di semua situasi. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kalau rantainya kepanjangan, ngedebugnya bisa pusing loh. Kita juga sebaiknya hindari ini untuk metode yang punya error handling kompleks atau punya efek samping besar, kayak operasi file atau network. Jadi, intinya apa? Gunakan method chaining ini secara bijak untuk bikin antarmuka atau API yang intuitif dan gampang dipakai. Cocok banget buat pola-pola kayak builder pattern atau buat konfigurasi objek yang butuh banyak langkah. Nah, sekarang giliran kamu. Coba bayangin, kalau kamu disuruh bikin kelas HTTP Request Builder. Kira-kira gimana kamu bakal desain kelas itu pakai method chaining? Mungkin ada method kayak .method dalam kurung get, .url dalam kurung tanda tanya, atau .body dalam kurung tanda tanya. Coba deh tulis idemu di kolom komentar di bawah.